Nah, kita akan melakukan simulasi menggunakan PHP unit. Jadi yang kita perlu pahami di sini adalah konsep PHP. Jadi kalau kita bicara PHP kan ini bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi web. Ya, dan ini berjalan di server dan nanti akan menghasilkan web dinamis. Jadi artinya konten halaman ini nanti bisa berubah sesuai dengan data atau interaksi pengguna. Nah, kemudian konsep OOP ya, atau yang kita kenal dengan Object Oriented Programming. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita bicara OOP kan ini adalah teknik pemrograman yang menggunakan apa namanya konsep objek. Nah, jadi nanti objek ini nanti akan memiliki suatu data atau atribut ya dan memiliki kemampuan yang kita kenal dengan metode ya. Jadi kalau objek itu kan memiliki datanya itu kan analoginya seperti apa variabel ya atau yang kita kenal dengan instance variabel. Sedangkan kalau metode yang kita kenal seperti fungsi atau function. Nah, jadi nanti untuk penggunaan PHP unitnya kan nanti harus menggunakan OOP, ya mau gak mau. Jadi kita akan menggunakan kelas-kelas bawaan dari PHP unit. Nah, kemudian pemahaman konsep command line interface ya. Jadi ini penting ya. Ini CLI itu kan bagaimana cara interaksi apa si user dengan komputer itu menggunakan perintah teks. Jadi bukan menggunakan GUI ya yang kita kenal pakai apa mouse itu. Jadi kita harus mematikan perintah. Nah ini biasanya kalau kita nanti eh, menginstal misalnya PHP unit, nah nanti kita bisa menggunakan CLI. Dan ini baik itu nanti di sistem operasi Windows ataupun Linux ya sama aja. Dan yang terakhir di sini adalah, nah, tool yang paling penting ini ya. Jadi ini adalah Composer ya. Nah, Composer ini sebenarnya adalah alat manajemen paket untuk PHP. Yang biasanya untuk apa? Untuk mengelola dan menginstal pustaka atau library yang nanti yang dibutuhkan oleh aplikasi PHP. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus install Composer ya. Nah, untuk toolDev-nya atau pengembangannya atau IDE-nya ini bisa menggunakan Visual Studio apa VS Code ya, Visual Studio Code. Kebetulan di sini saya menggunakan VS Code. Oke. Nah, kemudian untuk Composer, nah ini kalian nanti bisa install di bentar nih. Nah, ini searching dulu. Jadi di getcomposer.org. Jadi nanti tinggal download. Ya, nanti ini di-download, ya, nah, di-download dan nanti tinggal install seperti biasa, download, nah nanti tinggal di-download di bagian composer setup.exe ya, kalau kita misalkan menggunakan Windows installer. Nah, tinggal install, nah kebetulan di sini saya sudah menginstall, nah kalau menggunakan Linux itu bisa dicari, apa, cara installnya. Nah, kemudian kalau belum ada VS Code, ya tinggal dicari aja VS Code download, tuh. Nah, ini download. Nah, ini bisa pakai Windows atau pakai apa Linux atau bisa pakai macOS. Nah, ini boleh mau mana. Tapi syarat di sini harus install Composer ya supaya nanti kita mau install yang namanya PHP unitnya. Baik, nah. Nah, jadi nanti kita akan buat sebuah folder, ya ini bebas sebenarnya ya, mau latihan namanya latihan PHP atau apa ya, jadi buat dulu yang mau di C atau di D ya silahkan. Nah, kemudian nanti kalau di VS Code tinggal di open folder aja, nanti arahkan ke folder yang kita buat. Nah, nah ini instalasi PHP unit ya, ini bisa menggunakan perintah
composer require PHP unit, nah saya PHP unit. Jadi perintah untuk menginstalnya ini di CMD. Kalau di CMD ya, command interface ya. Nah, perintahnya ini, tapi syaratnya kan di sini ada composer. Itu harus di-install dulu komposernya. Require, nah ini PHP unit nanti ini nanti akan ngambil yang terbaru, PHP unit. Nah, jadi ini installnya nanti di mana? Di projectnya, apa di folder project nanti installnya. Nah, jangan di luar. Ya, supaya nanti komposernya apa sih PHP unitnya berada di folder project. Oke. Nah, jadi setelah nanti install ya komposer, kemudian nanti cek dulu misalkan komposer versionnya gimana. Ya, nah ini contoh misalkan penggunaan di CMD. Nah, misalkan, nah karena saya sudah menginstall, jadi nanti bisa di CMD, bisa dicek. Misalkan komposer. Nah, ini mau dimanapun ya karena ini sudah terinstall di environment ya slash version ya. Artinya ini bisa dijalankan di lingkungan apa saja. Maksudnya di mana saja ya, mau di user, mau di folder mana gitu. Jadi bisa dipanggil di mana saja si komposernya. Komposer version tuh maka muncul. Tapi kalau misalkan tidak muncul, tidak ditemukan, berarti itu belum diinstal ya. Nah, jadi kalau sudah diinstal nanti muncul seperti ini. Jadi ini biasanya otomatis ya untuk environment-nya. Jadi kita nggak perlu setting ya seperti kita misalkan install Java gitu ya JDK-nya kita set home-nya, home environment-nya. Jadi ini nggak usah langsung. Berarti ini sudah oke. Jadi kita bisa menjalankan Composer itu di terminal di VS Code bisa. Ya, misalkan seperti itu. Jadi bisa di mana saja. Artinya ini sudah diinstal cirinya. Nah, jadi nanti bisa menjalankan komposer di CMD tadi boleh ya, komposer requirement PHP unit, ya set PHP unit atau nanti di apa di terminal VS Code ya. Nah, jadi nanti setelah install kalau ini contoh di Linux ya. Nah, sama aja ya. Nanti misalkan menggunakan request PHP itu nanti akan muncul seperti ini ya, install ya installing PHP unit ya. Berarti harus pakai koneksi internet, iya ya. Harus pada internetnya, harus install framework-nya. Jadi kita nanti sebenarnya menggunakan framework yang sudah ada, framework PHP unit. Nah, itu kemudian nanti kalau sudah berhasil ya, nah itu nanti akan muncul nanti composer.json ya, composer log beserta folder vendornya. Jadi nanti kalau sudah terinstall akan muncul seperti itu. Ya ada muncul composer.log apa? Kemudian JSON ya, .json, kemudian ada folder vendor. Vendor di sini nanti isinya adalah library PHP unit. Artinya itu PHP unit berhasil diinstal. Nah, oke. Nah, jadi komposer JSON ini sebenarnya isinya apa? Komposer JSON ini isinya itu file-file konfigurasi proyek. Nah, kalau composer.log ini adalah file, nah untuk mengunci versi dari PHP unit. Nah, jadi ini untuk memastikan suatu konsistensi, misalkan jika kalian misalkan bekerja dalam sebuah tim, misalkan. Nah, vendor tadi ya, katakan vendor, ingat itu adalah kumpulan library-library pihak ketiga, yaitu tadi si PHP unitnya. Jadi ada di folder vendor. Nah, ini berarti nanti muncul seperti ini ya. Nanti kita coba lah. Nah, tuh. Ada apa? Vendor ya. Tuh, vendor itu nanti di folder ya. Kemudian ada composer, JSON, dan composer log. Oh, ini. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke contoh kodenya. Nah, ini kita akan buat file test terlebih dahulu yang nanti bisa menyebabkan error ya. Jadi ceritanya kita akan menggunakan simulasi TDD ya, di mana nanti kita buat error dulu, kemudian nanti diperbaiki ya, atau direfactory, kemudian nanti
akan menghasilkan testing yang benar. Nah, di sini kan kita lihat ada tag PHP ya. Jadi kita pahami dulu ya konsepnya. Jadi uh, use PHP slash PHP unit slash framework test case. Nah, kita nanti arahkan ke library-nya si PHP unit ya, framework test case. Dan ini adalah ibaratnya library yang wajib kita impor. Ini wajib ya, udah ini. Karena kalau enggak ya nanti kita nggak bisa menggunakan library-library di sini. Ya, jadi ini perintah untuk mengimpor. Ya, di sini ada nama kelasnya. Kelasnya adalah test case. Tuh, test case kelas framework dari PHP. Jadi sudah ada. Jadi kita sebenarnya kan menggunakan kelas dari PHP namanya test case. Nah, di sini require once. Nah, ini kita nanti ya membutuhkan yang nanti mau diujinya adalah misalkan namanya kalkulator.php. Ini nanti file atau aplikasi yang diujinya. Nah, ini tergantung posisinya ada di mana. Kalau dicontoh di sini, ini kan berarti adalah foldernya. Nama foldernya SRC. Di dalam folder SRC di sini ada namanya kalkulator.php. Ya. Jadi kita asumsikan kalau dicontoh di sini, berarti si kalkulator.php itu berada di dalam folder SRC. Ya, jadi kalau tulisannya seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan sejajar ya dengan aplikasi kalkulator tes, ya berarti ini nggak usah pakai SRC langsung. Kalau enggak ya nanti error ya, nggak bakalan ketemu-ketemu ya. Jadi akan nggak ketemu ya si aplikasi kalkulator.php-nya. Nah, kita lihat kemudian di sini ada codingan aplikasi tesnya. Nah, di sini nama kelasnya ada kalkulator tes. Berarti ini menggunakan konsep OOP. Nah, ini yang dimaksud dengan OOP itu ini ya, di mana strukturnya itu ada kelas, ya. Nah, ada kelas, kemudian nama kelasnya di sini adalah kalkulator tes. Tuh, ya kalkulator tes ini nama kelas, ya. Tapi kalau jadi ini disesuaikan, nah lebih baik dan penulisan itu antara nama file PHP-nya, ini kan nama file PHP-nya adalah kalkulator test.php. Nah, ini udah nama kelasnya itu harus sama ya, pastikan sama ya kalau dalam aturan penulisannya supaya rapih gitu ya. Jadi kalkulator tes di sini kalkulator tes. Jadi sesuai dengan nama kelasnya antara file PHP dengan nama kelasnya. Nah, kemudian di sini ada tulisan extends, tuh extends ya. Extend ini apa? Extend ini adalah jadi nanti si kalkulator ini akan menghubungkan ke kelas nanti yang namanya test case yaitu si PHP unit. Makanya nanti kalkulator tes ini memiliki fungsi-fungsi yang nanti hampir sama dengan test case. Jadi ibaratnya konsep ini dinamakan dengan pewarisan atau inheritance kalau dalam konsep object oriented programming. Ya. Jadi artinya PHP unit itu nanti ya akan ibaratnya menurunkan, mewariskan ya fungsi-fungsi test case ke si kalkulator tes. Jadi kemampuannya jadi bisa sama seperti test case. Jadi kalau di dalam konsep kelas diagram kan itu ada yang namanya superclass, ini subclassnya. Ya, atau kalau di dalam konsep kelas diagram kan ada konsep yang nama generalisasi. Ya, generalisasi itu kalau dalam codingan itu adalah pewarisan. Jadi ibaratnya karyawan sebagai general ya ada karyawan tetap, karyawan tidak tetap itu sebagai spesialisasinya. Jadi si karyawan tetap itu adalah subclass, kalau karyawan yang umum itu superkelasnya. Jadi itu. Nah, jadi nanti ini wajib ya extend case. Di sini syaratnya use PHP unitnya ini harus ada ya, harus kita cantumkan. Ini test case itu di mana? Ada di vendor itu sebenarnya di vendor ya, di vendor. Nah, jadi isinya ada di sana ya codingannya. Nah, kemudian ini adalah metode atau function ya itu ya. Jadi fungsi-fungsi dari suatu objek. Nih, ya. Nah, di sini nama fungsinya adalah test add. Ya, jadi kalau dalam penulisan di script testnya, nah harus diawali dengan tes kecil
ya, kemudian ini bebas, misalkan tes tambah ya, atau di sini add. Ya, jadi aturannya seperti itu. Jadi untuk menjelaskan ini adalah fungsi untuk ngetesnya. Kemudian selanjutnya di sini adalah kalkulator. Ini adalah nama objek yang nanti kita buat sama dengan new kalkulator. Kalkulator itu dari mana? Nanti kita akan buat nama kelas namanya kalkulator. Nah, jadi kita buat objek namanya kalkulator. Fungsinya untuk apa? Untuk melakukan perhitungan. Nah, kemudian nanti kalkulator akan mengambil metode namanya add. Nanti kita buat. Di sini kan belum kita buat. Nanti di mana ada parameternya, isinya adalah 2, 3. Jadi tujuannya apa? Untuk menjelaskan bahwa metode add ini adalah 2 ditambah 3, yaitu nanti hasilnya harus 5. Nah, di sini this asset equals. Nah, di sini untuk melakukan pencocokan. Jadi nanti harus nilainya itu adalah 5. Ya, jadi untuk melakukan validasi atau assertion. Ya, jadi ini adalah metode PHP unit sebenarnya. Ini dari mana asset equals ini? Itu adalah kemampuan dari si test case yang diturunkan ke kalkulator test. This ini menunjukkan kelas si kalkulator test. Makanya nah asset equals itu dari mana kemampuan si test case. Makanya extend di sini. Oh. Nah, makanya nanti outputnya kita cantumkan. Jadi ini seperti main di black box ya. Kita ada output yang diharapkan, output yang diujinya. Nah, seperti itu. Nah, ini muncul riset. Nah, kalau ini dijalankan, pertama pasti error dulu. Kenapa? Karena kita belum buat kelas namanya kelas kalkulator. Sedangkan yang kita buat di sini namanya kalkulator tes. Jadi ada dua kode ya. Satu kode untuk apa namanya untuk tesnya, satu lagi untuk aplikasi yang diujinya itu kalkulator. Nah, ketika dijalankan, nah nanti ini pertama error ya, saya menjalankan vendor bin PHP unit test, kalkulator test PHP gitu ya. Gagal, karena apa? Kelas kalkulator belum ada. Nah, selanjutnya apa? Buat kalkulator. Nah, kalkulator, nah ini kelas kalkulator, kemudian nanti metodenya adalah add ya. Karena kan di sininya metodenya adalah add. Tuh. Ya, di sini namanya metodenya add. Jadi add nanti dipanggil dengan parameternya 2 dan 2 3. Jadi sih ada dua parameter ya, 1 2. Ya, isinya nilainya 2 dan 3. Tuh. Karena di sini dolar A, dolar B, dolar A itu kan variabel di sini ya. Jadi nanti misalkan 2 dan 3 nanti mengembalikan nilai namanya mengembalikan nilai ya nilai yaitu A tambah B. Jadi 2 ditambah 3 5 nanti akan mengembalikan nilai 2 tambah 3. Nah, nanti akan dicocokkan dengan script test tadi. Cocok 2 tambah 3 5 udah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Oke, kita coba misalkan nah, kita pakai mana nih VS Code? VS Code. Oh, mana VS lain? VS sini lagi sih. Nah, ini ya. Nah, kebetulan saya sudah buat, nanti tinggal di file open folder ya. Buat dulu ya, terserah. Kebetulan saya di sini ya, di nama filenya ya, misalkan di PHP unit SI7 ya ini. Jadi nanti kita buat dulu, di sana dicek di mana di D ya. Nah, open folder aja, ya select folder ini. Ya buat dulu. Nah, nanti seperti ini. Nah, kalau karena sudah menginstal Composer ya, berarti tinggal di terminal ya kita nanti akan muncul di sini ya. Ini kan berarti kita berada di C PHP unit SI7. Nah, kan berarti untuk menjalankannya itu harus menggunakan tadi apa? Perintah Composer. Nah, nah Composer, Composer berarti kita ketik Composer. Nah, kemudian spasi. Nah, kemudian require, kemudian
php unit slash php unit. Dan pastikan harus ada koneksi internetnya, itu yang penting. Tuh, lihat di sebelah kiri itu nanti akan muncul komposer ya, do you want run bla bla bla. Nah, tinggal yes, yes, yes ini ya. Tuh. Biarkan aja nanti dia akan menginstall ya. Tuh. Mau di apa nginstall di CMD boleh ya. Yang pastikan nanti di folder si projectnya. Ini kan PHP unit SI7. Tunggu sampai selesai ya. Tergantung koneksi internetnya. Kalau kecepatannya 1 kbps bisa lama. Nah, nanti muncul vendor ya. Tuh. Nah, oke, jadi di dalamnya nanti ada bin bla 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 ya ini ya isinya. Ini adalah yang dibutuhkan ini frameworknya sebenarnya. Nah, setelah itu kita buat folder ya. Nah, di PHP unit 7-nya, nah folder, nah tadi kita samakan ya. Namanya tadi itu adalah tes foldernya. Tuh. Berarti di sini sudah using version tuh for PHP unit versi 11.5. Oke, berhasil. Ya, di sini berarti ini udah berhasil ya PHP unit dan siap digunakan. Nah, buat folder ya, kemudian buat eh, file PHP-nya untuk test case dulu. Nah, kita samakan ya untuk eh, nama test case-nya. Nah, di sini adalah kalkulator tes. Nah, harus kalkulator tes ya. Ya, kita samakan kalkulator tes dot php. Nah, oke. Kemudian pakai tag PHP ya. Nah, kita gunakan use. Nah, kemudian, nah kebetulan di sini auto compression enak ya kalau pakai ini. Jadi gak usah dihafal juga nanti otomatis keluar PHP unit framework, test case. Terus seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat require once. Nah, kalkulator. Nah, ini ya. Dan namanya biar sesuaikan kalkulator PHP. Yes, nah, kemudian, nah kita buat kelasnya. Nah, di sini kita buat kelas kalkulator, nah, kalkulator tes. Oke, langsung ya. Kemudian, nah di sini extend test case. Nah, itu udah otomatis karena saya sudah menginstal pluginnya. Paling kita rubah di sini tes. Nah, ada tes add ya kita buat. Ya. Tapi kalau auto generate agak kurang ini ya sebenarnya. Dengan yang manual aja. Nah, ini. Nah, supaya ini. Tuh. Tinggal kita ganti function test. Jadi ini udah otomatis tesnya kecil ya. Ini bisa ganti ya add-nya mau mau tambah ya. Kemudian kalkulator, new kalkulator. Nah, ini nanti error ya. Kenapa? Karena belum kita buat. Nah, kalau TDD ya dibuat error dulu, kemudian nanti refactory. Nah, kemudian nanti this kita buat nama variabelnya result yang untuk menampung hasil ya kalkulator. Nah, nanti add ya dan kita equals this. Nah, kita arahkan this. Nah, ini ya, set equals 5 ya 2,3 5. Nah, kemudian boleh kita kasih komentari ya di sini misalkan 2 tambah 3 ya harusnya adalah 5. Dijalankan, jelas ini akan error ya. Nah, ini kan perintahnya itu vendor, sorry, sini nih.
Nah, sini ya, vendor. Nah, di bin, tuh, vendor di sini kan bin. Nah, ini ya, arahkan bin, kemudian PHP unit. Tuh, ada PHP unit. Karena di sini saya keluar di tes, ya berarti ini tes. Ya, tes. Kemudian slash apa nih kalkulator tes, kalkulator tes. Nah, cek dulu nih, bisa kalau typo masih error ya tulisannya. Tapi ini memang error dulu ya karena si telah kalkulatornya belum kita buat. Nah, nanti kan muncul, nah kayak gini ya, artinya belum kita buat kalkulatornya. Nah, kita simpan dulu ya, buat dites, buat misalkan namanya kalkulator. Ini adalah proses refactoringnya, .php. Nah, untuk proses PHP-nya kan kita cukup buat fungsi tambah aja. Ini yang paling sederhana ya. Kelas, nah kalkulator, wah mantap nih untuk completion-nya. Sangat cepat ya. Public function add, nah oke, jadi nggak usah dihafal, langsung keluar ya. Nah, nah, oke, berhasil. Loh. Jadi nanti actionnya di sini tuh muncul satu-satu ya, satu tes, satu assertion. Artinya ini menunjukkan kode ini berhasil ya dijalankan dan tidak ada error ya karena output yang diharapkan sudah sesuai. Nih. Nah, jadi intinya sih di sini pas 100% pas ya artinya lolos. Oke, itu satu tes, satu asesmen, satu validasi, dites, diuji bahwa A ditambah B ya ini sudah sesuai. Ya kalau dua tambah tiga ya pasti 5. Ya, jadi sesuai dengan apa yang diharapkan di kalkulator tes. Nah ini maksudnya ya unit ya. Seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan.